warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Bunga. Aku dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Belakangan ini, kalian pasti resah kan sama adanya pandemi COVID-19 yang sudah mendunia ini? Kalau jawaban kalian iya, berarti kalian adalah salah satu dari ratusan bahkan ribuan orang yang sudah terkena dampak dari COVID-19. Kalau kita lihat secara umum, di Indonesia saja, pada sektor rumah tangga, banyak orang kehilangan pendapatan. Lalu, ada UMKM yang terpaksa harus gulung tikar karena tidak ada aktivitas masyarakat di luar rumah. Terdapat juga penurunan pada moda transportasi karena diberlakukannya pembatasan pada jumlah penumpang. Hal ini jelas saja menyebabkan turunnya omset bagi para pelaku usaha angkutan transportasi. Ngomong-ngomong soal transportasi, adanya pelarangan aktivitas ekspor-impor sementara oleh pemerintah Indonesia dari dan ke Tiongkok menyebabkan sektor ekspor dan impor Indonesia-Cina, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan, mengalami penurunan 30%. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus yang menewaskan ribuan orang di Cina diduga tak hanya melalui manusia saja, melainkan juga dari hewan. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Mei lalu. Namun, walaupun sempat mendapat surplus, dampak negatif yang dirasakan pun cukup banyak, seperti pertumbuhan ekonomi mitra dagang tertekan, pelemahan daya beli, penurunan permintaan, dan gerak terbatas karena ada pembatasan sosial. Dari data Badan Pusat Statistik, penurunan ekspor non-migas dari Cina tercatat 245,5 juta US dollar untuk jenis besi, baja, tembaga, pulp, dan kayu. Kemudian, India turun 128,5 juta US dollar dengan jenis lemak, minyak, pupuk, dan bahan kimia organik. Selanjutnya, untuk Taiwan turun 58 juta US dollar. Penurunan terjadi untuk bahan bakar dan mineral. Jerman juga turun 34,8 juta US dollar karena penurunan ekspor lemak, minyak hewan, dan minyak nabati. Yang terakhir, Indonesia juga mengalami penurunan ekspor sebesar 26,1 juta terhadap Belanda. Secara umum, berikut adalah bagan penurunan produksi, ekspor, dan impor di Indonesia. 3 bulan pertama pada masa pandemi, sektor ekspor mengalami penurunan 3,54 miliar US dollar, sedangkan pada sektor impor terjadi penurunan 4,91 miliar US dollar. Pada bidang kesehatan, industri farmasi memiliki beberapa supplier bahan baku dari negara berbeda. Jika jalur masuk produk impor ditutup, maka produksi obat di Indonesia akan terhambat. Namun, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan agar obat-obat tersebut didatangkan ke Indonesia secepatnya, agar masyarakat Indonesia bisa sehat seperti sedia kala. Nilai ekspor dan impor dapat mempengaruhi seluruh industri dan mencerminkan perlambatan ekonomi. Salah satunya berimbas pada UMKM yang sangat mengandalkan barang impor dari negara luar. Hal tersebut mengakibatkan pasokan bahan-bahan mentah dan alat spare part menjadi mahal karena memerlukan waktu pengiriman yang lebih lama dari biasanya. Akibat dari pandemi ini pun turut menaikkan biaya logistik. Beberapa negara yang masih menerapkan sistem lockdown membuat biaya pengiriman lebih mahal karena memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, jika kegiatan ekspor dan impor di Indonesia semakin bebas dan tidak ada aturan yang berlaku, maka akan memberikan dampak negatif bagi para konsumennya. Misalnya, kita tidak melakukan pengujian terhadap hasil tes kebersihan terhadap barang tersebut. Hal itu bisa saja menjadi akses virus corona untuk masuk ke masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi stok pangan dalam negeri, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam memilih komoditi yang akan diimpor, agar hal tersebut tidak menjadi jalur virus corona untuk lebih menyebar di Indonesia.
Setiap negara tentunya memerlukan impor dan ekspor, begitu juga Indonesia, agar devisa dalam negeri ini bertambah. Namun, dalam setiap keputusan yang diambil, harus ada titik tengah ataupun solusi yang diberikan agar tidak menimbulkan kerugian. Virus corona masih ada di Indonesia. Di era new normal ini, sebaiknya kita stop sementara pembelian barang impor dari negara luar, khususnya untuk produk-produk bahan pokok seperti buah-buahan dan daging, supaya penularan virus corona melalui komoditi livestock bisa ditekan penyebarannya, sehingga virus corona di Indonesia mampu segera selesai.